Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam. Samsid duha badrid duja nuril huda misbahil zalam. Abil Qasim Nabiil Haramain mahbubun inda rabbil masrikaini wal maghribain. Faya ayyuhal mustaq li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Dimanapun berada, di saat-saat yang penuh keberkahan ini, di waktu-waktu di mana doa, permohonan, permintaan kita dikabulkan oleh Allah, kita diberikan kesempatan untuk mengkaji ilmu Allah yang merupakan sarana hamba mendekatkan diri kepada Allah. Atas karunia-Nya lah mereka yang dapat menyaksikan ini, karena Allah menakdirkan mata mereka terbangun di malam hari, mereka mengerjakan amal-amal ibadah, kemudian mengkaji agama Allah. Maha suci Allah yang memberikan kepada hambanya yang kotor sedikit cahaya kesuciannya, sehingga meringankan badan kita untuk bangun di tengah malam, kemudian menyaksikan acara Assalamualaikum Nusantara dalam mengkaji pada kajian kali ini tentang fitnah-fitnah akhir zaman, di mana kita ketahui saat ini Islam memang sengaja dipecah belah. Islam ingin dihancurkan dari dalam oleh mereka-mereka yang tidak menyukai Islam, karena apabila Islam bersatu, maka akan terjadi kekuatan yang luar biasa yang akan ditakutkan oleh siapapun. Kalau kita melihat bagaimana framing ketika Barat dan Timur saat itu, Soviet sedang melakukan perang dingin, framing yang diciptakan dalam film-film yang dikeluarkan oleh Amerika adalah tentang keburukan-keburukan negeri Uni Soviet. Saat ini kita menyaksikan keburukan-keburukan Islam ditampilkan dalam framing-framing Barat dan orang-orang yang tidak menyukai Islam, sehingga menyebabkan fitnah-fitnah tertuju pada agama Islam. Islam cenderung melakukan kekerasan, Islam identik dengan kekolotan, Islam identik dengan kemiskinan dan kebodohan, Islam digambarkan sebagai sesuatu agama yang tidak pantas untuk diikuti. Sedangkan kita sama-sama mengetahui di dalam Hajjul Wada Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan agamaku. Ketika telah sempurna agama Allah, tidak ada lagi yang perlu diragukan tentang kesempurnaan agama samawi yang langsung diturunkan Allah melalui Rasul kekasihnya Nabi Muhammad. Namun yang terjadi saat ini bukan hanya dari luar, dari dalam diri umat muslim tersendiri, saling sekali terjadi pertikaian, perdebatan yang menyebabkan satu dengan yang lain saling menyalahkan. Bukankah kita diperintahkan untuk menghindarkan hal tersebut? Bukankah kita diperintahkan untuk faktasimu bihablillahi jami'an fala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Karena ego, karena nafsu semata menyebabkan umat muslim dan umat mukmin yang lain saling menjatuhkan
menyesatkan dan tidak lagi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Padahal kita punya agama Al-Quran, bahkan hadis Nabi Muhammad. Kalau kita mempelajari ilmu mustalah hadis sangatlah jelas. Hadis sahih memiliki tingkatan yang luar biasa karena memiliki 5 syarat. Hadisnya bersambung terus-menerus sampai dengan Nabi Muhammad. Perawinya haruslah orang yang adil. Perawinya adalah bukan orang yang fasik. Perawinya adalah orang yang memiliki hafalan yang sangat kuat. Dan tidak ada sujud serta ilal. Dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Sebegitu besar Islam menjaga agama Nabi Muhammad, agama Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad, agar kita umatnya di akhir zaman tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, agar kita tidak terkecoh dengan paham-paham serta aliran-aliran yang mengajarkan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, Atiullaha wa rasulah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduha ila Allahi wa rasulih. Ikutilah Allah dan ikutilah Rasulnya dan para pemimpin. Dan apabila kalian berbeda pendapat, apabila kalian memiliki perselisihan, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Sudah jelas, perselisihan-perselisihan di dalam Islam mulai timbul ketika ada pemikiran-pemikiran baru dari seorang yang sebenarnya luar biasa faqih, murid dari Imam Ahmad, dan gurunya juga adalah Ibn Athaillah, yang bernama Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Seorang yang sangat luar biasa faqihnya. Tapi karena kefaqihannya, dia mengeluarkan konsep-konsep, pola-pola pemikiran baru yang menentang pemikiran-pemikiran ulama-ulama terdahulu yang jelas-jelas sudah benar kebenarannya. Karena tidak mungkin ulama bersama-sama berkumpul, jumhur ulama bersama-sama berkumpul tentang suatu pendapat, kecuali itu merupakan dasar hukum Islam. Ketika Ibn Taimiyah mulai timbul, dia mulai membuat fatwa-fatwa yang bertentangan dengan ulama-ulama terdahulu karena dasar ego yang dimilikinya. Di samping dia memiliki kemampuan di ilmu fikih, tapi dia melupakan bahwa dalam ilmu fikih ada juga yang dinamakan ilmu batin. Dia tidak memperhatikan, padahal gurunya saya Ibn Athaillah Al-Askandari mengatakan, mengapa kau mengatakan istighosah meminta pertolongan kepada selain Allah adalah perbuatan syirik? Meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad ada perbuatan yang salah. Bahkan di dalam kitab yang lain beliau melarang berpergian saat haji untuk pergi menziarahi kubur Nabi Muhammad. Ibn Athaillah gurunya berkata dengan jawaban yang luar biasa bijak. Bukankah pernah di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ambillah perantara agar kita dapat sampai kepada Allah. Rasulullah tidak pernah melarang
perantara yang dijadikan dirinya untuk sampai kepada Allah. Betapa banyak kita mendengar di dalam sejarah, di dalam hadis Nabi Muhammad, ketika seorang buta meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad, apakah dikatakan oleh Nabi Muhammad, langsunglah kau meminta pertolongan kepada Allah, janganlah kau meminta pertolongan kepadaku. Tapi tidak dikatakan seperti itu oleh Nabi Muhammad. Wahai sahabatku, jikalau kau ingin bersabar, maka surga balasanmu. Maka orang tersebut berdiam dan dia mendengarkan bantahan-bantahan tentang mengambil wasilah yang dikeluarkan oleh fatwa Ibn Taimiyah, yang menyebabkannya puluhan dari 4 mazhab, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, mengeluarkan fatwa kepada pemerintah saat itu untuk memenjarakan Ibn Taimiyah karena fatwanya tersebut, agar tidak lagi semakin menyesatkan umatnya. Logika kita, jikalau berkumpulnya lebih dari 50 ulama dari berbagai macam mazhab yang berkumpul menyalahkan satu pendapat seseorang, apakah pendapat satu orang ini yang benar, lantas 50 ulama tadi berpendapat salah? Betapa banyak juga muridnya Imam Az-Zahabi sekaligus mengeritik pendapat gurunya sendiri ketika dia melihat pendapat-pendapat yang kacau dan kekeliruan-kekeliruan yang kacau dari pemikiran Ibn Taimiyah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, yang mengatakan Allah memiliki tubuh seperti tubuh manusia, memiliki badan seperti badan manusia, memiliki tangan seperti tangan manusia, yang disebut dengan mutajassim, maka orang tersebut adalah sudah dianggap kafir. Karena sungguhnya Allah tidaklah sama seperti kita. Mukhalifatul lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya. Ibn Taimiyah juga memiliki keyakinan bahwa sifat yang ada di alam semesta, bahwa Allah menempati suatu ruang, Allah menempati berpindah-pindah, Allah duduk di dalam singgasananya, Allah turun ke bumi. Imam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh seseorang, dan Imam Ali menjawab, lebih mana dulu diciptakan waktu dan tempat ketimbang adanya Allah? Lantas di mana Allah ketika waktu dan tempat belum lagi diciptakan? Allah sudah terlebih dahulu ada. Allah sudah ada sebelum adanya waktu. Oleh karena itu, kata Imam Ali, pertanyaan kalian adalah sesuatu pertanyaan yang salah dan konyol. Karena Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan ruang, Allah yang menciptakan tempat, mustahil Allah datang dan meninggapi suatu tempat tersebut. Karena Allah tidaklah sama seperti kita makhluk. Allah adalah zat yang Maha Esa, Allah adalah zat yang Maha Kuasa. Jadi tidaklah benar pendapat-pendapat yang demikian tersebut apabila mereka mengklaim dirinya adalah ahli sunnah wal jamaah. Mari kembalikan kepada Al-Quran dan hadis sahih Bukhari dan Muslim yang jelas-jelas memiliki guru sampai 1.700 guru. Sedangkan Albani, pengikut dari Ibn Taimiyah, tidak lebih dari 5 gurunya mampu mendoifkan hadis Imam Bukhari karena ego dan nafsunya. Imam Bukhari yang belajar dari ribuan guru didoifkan oleh orang yang memiliki hanya 3-4 orang guru yang mentahridkan hadis, yang mendoifkan hadis sahih Al-Bukhari dan sahih. Apakah masuk akal pikiran logis kita, pikiran sederhana kita saja? Imam Bukhari yang diakui
yang lebih dekat zamannya dengan Nabi Muhammad, yang dekat zamannya dengan para tabi'in, yang mengambil langsung dari guru-gurunya yang mendengar dan betul-betul memperhatikan satu persatu para perawinya. Hadisnya didaifkan hanya karena tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Albani, pengikut dari Ibn Taimiyah. Al-Fakir sebenarnya tidak ingin menyebutkan nama, tapi hanya untuk kejelasan faham akidah yang diajarkan oleh ahli sunnah wal jamaah yang telah berangsur beratus-ratus tahun, jangan dirusak oleh pemahaman-pemahaman yang keliru, yang sangat sempit, yang menyebabkan dirinya merasa paling benar dan selainnya adalah mereka yang salah. Bukankah Rasulullah berkata, "Man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah," siapa mereka yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mereka masih dikategorikan seorang muslim atas dasar dosa apapun yang mereka lakukan. Lantas karena perkara-perkara kecil mereka mampu mengkafir-kafirkan sesama muslim. Man kafara al-muslim faqad kafara nafsih. Siapa yang mengkafirkan orang muslim yang lain, sungguhnya dia telah mengkafirkan dirinya sendiri. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Mari kita jaga akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah yang sangat jelas. Di dalam mazhab fikih ada 4 mazhab yang diakui di dunia ini. Ada mazhab Imam Syafi'i yang banyak dianut di negeri Indonesia. Ada mazhab Imam Maliki yang banyak dianut di negeri Baghdad dan India. Ada mazhab Hambali dan ada mazhab Imam Hanafi. Sedangkan di dalam akidah ada mazhab Al-Asy'ari dan Maturidi. Ikutilah mazhab tersebut agar kita selamat, kita mendapatkan berita. Bahkan sampai saat ini, jikalau ingin berguru, maka bergurulah kepada mereka yang memiliki sanad hingga sanadnya sampai dengan Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mereka yang bersanad, bukan mereka yang belajar dari buku dan internet saja, sehingga menyebabkan kesesatan demi kesesatan yang menjauhkan mereka dari ajaran-ajaran Allah, yang menyebabkan mereka semakin tersesat, semakin membuat, karena seorang yang menyesatkan orang lain adalah yang terburuk. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, "Faman tafaqqaha fala tasawwafa faqad tafassak wa man tasawwafa fala tafaqqaha faqad tazandak." Siapa orang yang memfaqihkan dirinya, kita tidak menyangkal kefakihan Ibn Taimiyah, tapi tidak mempelajari ilmu tasawuf, maka bisa menyebabkan mereka lari dalam kefasikan. Sedangkan mereka yang belajar ilmu tasawuf tapi tidak belajar ilmu fikih juga membuat mereka menjadi orang zindik. Dimanapun saat ini banyak terjadi sekali, di mana orang-orang yang merasa dirinya sudah dekat dengan Allah sehingga bisa meninggalkan syariat, tidak diwajibkan sholat, cukup iling katanya, ingat, maka mereka tidak diwajibkan sholat. Di akhir, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, di akhir hayatnya ketika Ibn Taimiyah di penjara, dia mengarang sebuah buku, Bainal Ya Na'budu wa Ya Nasta'in, yang disarahkan oleh muridnya Ibn Qayyim Az-Zawzi, Madaridus Salikin. Silakan dibaca. Di situ kitab menjelaskan tentang ajaran-ajaran tasawuf, menjelaskan tentang ajaran-ajaran yang benar,
Bahkan ketika ditanya di mana letak surga, Ibn Taimiyah mengatakan surga di dadaku, bukan lagi di suatu tempat. Mungkin mendapatkan hidayah. Dia mendapatkan hidayah di akhir umurnya. Yang sayangnya buku-buku yang terakhir dikarangnya tidak diikuti oleh pengikutnya saat ini, yang menyebabkan mereka semua semakin jauh dari Allah. Semoga apa yang dibicarakan ini bermanfaat bagi Al-Faqir dan bagi pendengar. Dan marilah kita selesaikan perselisihan dan perdebatan ini. Kembalikan semua kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita benar-benar terhindar dari fitnah akhir zaman, agar benar-benar kita termasuk orang-orang yang selamat. Karena Rasulullah berwasiat, usikum bitai'an bian tamassaktum lan tadillu abada, kitabi wa sunnati. Aku berwasiat kepada kalian yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian selamanya tidak akan pernah tersesat, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah dari pengaruh-pengaruh yang tidak benar, dari ajaran-ajaran yang tidak lurus. Dijaga oleh Allah hati kita daripada dijaga Allah ilmu yang tidak bermanfaat, yang semakin menjauhkan diri kita dari Allah. Di dalam hadis, man yazdad ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallah illa bu'da. Siapa orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka akan bertambah kepada Allah semakin jauh, bukan semakin dekat. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai amal, ilmu yang mengakibatkan ilmu amal dan melahirkan ikhlas. Semata-mata kita berbicara atas dorongan agama, bukan atas hawa nafsu, atas kecintaan satu dengan yang lain, bukan atas dasar kebencian. Karena kita saling mencintai sesama muslim, kita tidak boleh membenci perorangannya, tapi perilakunya lah yang salah, yang wajib kita luruskan. Bukan berarti Al-Faqir dan pun siap untuk diluruskan. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merupakan warisan dari Nabi Muhammad, ilmu yang disertai amal, bukan hanya ilmu yang ada di lisan, yang disebut dengan ilmunya orang munafik. Mudah-mudahan pemirsa Assalamualaikum Nusantara, penjelasan tentang akidah ini memantapkan lagi diri kita bahwa tidaklah boleh kita berfikir tentang zat Allah, tapi berfikirlah tentang kebesaran-kebesaran Allah dan anugerah serta kemuliaan-kemuliaan, karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.